Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk ke tahapan printer dan scanner. Lalu kita gabungkan saja ke aplikasi fotografi dan videografi ya. Jadi untuk materi ini kita jadiin satu di minggu ini. Di sini ada pengenalan printer dan scanner ya. Lalu kita akan mengaplikasikannya di dalam fotografi dan videografi. Ya, nanti sekalian membahas project tugas kita apa. Baik, mungkin dari anak-anakku sudah mengenal ya, antara itu apa itu printer dan scanner, itu videografi dan fotografi. Internetnya mohon maaf tidak terkoneksi ya. Tentunya tapi kemarin saya sudah share materinya di Moodle dan sekarang kita membahas materinya dan sekalian membahas tentang tugasnya ya. Nah, kita langsung ke materi. Nah, di sini kita masuk ke dalam printer dan scanner ya. Nah, apa itu printer dan scanner? Mungkin sebagian anak-anakku sudah tahu, pada intinya mungkin sudah melihat mungkin di SMP waktu praktek atau di toko percetakan yang mungkin sudah melihat tentang printer dan scanner. Atau yang belum melihat bisa dicari di Om Google gitu kan, atau jenis-jenisnya yang ada di sini juga seperti ini di materi ini. Gunanya buat apa? Ya buat mencetak dokumen kita ya dari komputer, lalu hard copy-nya dalam bentuk hard copy, lalu kita cetak seperti itu. Ini contoh printer ya, ada Epson, Canon, Fuji, Xerox dan Samsung. Nanti cara pengoperasiannya ya sebenarnya sudah dibahas ya dari minggu kemarin tentang ketika kalian mengeprint makalah yang kemarin ada di tugas. Ini hanya kita mengulang kembali tentang bagaimana teknik penggunaan printer itu ya kan. Ini contoh printer Epson L3110. Ketika kalian menjalankan connect ke USB lalu atau ke laptop ya, lalu tinggal tombol menyalakan, otomatis ketika kalian mau printer tinggal konekkan saja. Nah, mungkin tabel seperti yang kemarin, berapa kali copy di sini ada satu kali ya, satu kali, dua kali, nanti dia ngeprint halaman ini dua kali. Ini tentang tinggal klik ini printer, biasanya otomatis sudah ada, tinggal klik printer otomatis dia akan mengcopy. Nah, ini dia, sehingga otomatis kertas akan jalan. Nah, misal kalian belum ada driver, misal punya printer atau driver yang belum terinstall, tinggal koneksi aja kabel USB-nya, lalu pilih bahasa, lalu ketik OK, tinggal ini dijalankan agree, next, ada next, OK. Tapi biasanya juga ada panduannya kalau mau melihat. Tapi sekarang biasanya juga ada juga yang printer yang terbaru dia tanpa install, ada yang otomatis juga, tergantung dari tipe printernya ya, seperti itu. Lalu kita ke scanner. Nah, scanner mungkin ada yang hanya scannernya saja, dan ada juga dia sekarang all in one printer
plus scanner, sehingga ketika dokumen yang kita butuhkan itu kita masukkan ke dalam ini kita balik ya. Kalau tadi di dalam komputer, sekarang ketika di luar komputer, contohnya kertas yang atau foto kalian yang belum masuk ke dalam komputer, dia men-scan dulu. Ya, gunanya men-scan di sini ya. Ketika ini contoh, ini kan ada gambar printer dan scanner. Nah, kalau printer kan dari sini, kalau scanner dari sini, atau juga bisa dia fotokopi yang langsung dari sini bisa. Ini ada tulisannya berapa kali mau fotokopi, misalnya 2 kali 3 kali bisa. Kalau ini dimasukkan ke sistem komputer ya tinggal klik tombol scanner, lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu hasil yang ada di gambar kalian di sini tinggal klik preview. Nah, otomatis dia akan tampil dengan sendirinya. Terserah kalian mau format PDF, JPEG, atau di sini ada pilihan. Nanti ketika diambil ya formatnya mengikuti. Kalau ini kan PDF ya nanti PDF. Kalau misalnya JPEG jadi bentuknya gambar, atau misalnya Word nanti ya Word. Tergantung pilihan kalian inginnya apa. Tapi biasanya kalau secara langsung biasanya PDF untuk dikirim ulang ke drive lain atau orang lain. Nah, supaya lebih cepat. Atau misalnya penyimpanan pribadi sendiri ya JPEG bentuknya gambar, itu terserah keinginan masing-masing. Di sini juga ada tuh pilihannya mau formatnya apa, PDF atau JPEG, ada disesuaikan. Nah, tinggal mengikuti langkah ini ya kan, setting tanggal resolusinya berapa, sini ada, terus formatnya apa, lalu klik preview, lalu scan. Nanti tempat preview ini hasilnya ada di sini. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, tinggal menunggu, jangan lagi loading di sini. Lalu hasil yang foto kalian seperti itu. Tinggal kalian naruh disimpan dalam dokumen komputer kalian. Ya, ini sangat mudah. Dan ini tentunya kalau misal kita sudah tatap muka, kita langsung praktikkan, kita lihat. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam aplikasi fotografi di sini untuk proses pengambilan gambar ya, dengan menggunakan media cahaya atau mengatur tata letak cahaya, juga dengan fitur-fitur yang lengkap. Biasanya kita memakai ya dengan gaya kita untuk fotografi. Kalau misalnya kalian mungkin kalau sekarang kan kita pakai handphone saja sudah canggih gitu kan, tapi tentunya kalian pun harus tahu tentang kegunaan fotografi apa saja yang kita pakai. Ini pengetahuan kalian tentang filter ya, untuk menyaring cahaya ya, supaya dia lebih lebih jernih mendapatkan efeknya gitu kan. Terus untuk lensa, nah ini kan biar kalau itu kan ini lensanya biar sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya, supaya cahaya itu terlalu silau dan dia bisa fokus ya dalam satu titik, intinya seperti itu. Lalu tripod ini sebuah alat supaya kamera tidak goyang-goyang, intinya supaya menstabilkan. Ini tentunya kalian yang sudah memiliki ya paham intinya ya. Bagi yang belum ya ini kita beritahu seperti ini. Biasanya kalau di pemotretan ini apa sih, kalian mungkin melihat tapi ya harus tahu kegunaannya. Nah, fungsinya buat apa gitu kan. Seperti ini sama sih, sama dengan tripod tapi hanya satu kaki. Nah, ini background buat pencahayaan latar belakang pemotretan ya, untuk mengambil video background kan, supaya ketika mengedit di editingnya supaya tidak dia fokus, tidak kena yang lain. Jadi background itu harus sesuai. Ada ini penting juga ini. Nah,
itu gunaan background. Ini alat backgroundnya biasanya di foto-foto studio. Nah, payung ini ya ini adalah payung reflektor ya, yang biasanya untuk menyebarkan cahaya supaya terlihat lebih lembut ketika difoto. Nah, gunanya seperti itu, biasanya di foto studio kan seperti ini. Ini juga sama, ini tripod ini banyak di studio. Ini juga buat menghaluskan cahaya ya, seperti ini. Ini buat kekuatan sumber cahaya berapa. Tapi kalau misalnya nggak penting ya nggak usah. Yang penting kegunaannya tahu, dan ketika kalian ingin melakukan sesuatu ya yang penting-penting saja gunanya, jangan terlalu boros ketika kalian melakukan pembuatan misalnya foto, misalnya video gitu kan. Walaupun memang banyak sekedar ini informasi tahu, tapi ketika dibutuhkan kalau misalnya sudah ada ya jangan lebih gitu kan, seperti itu. Ini juga sama tentang tata letak cahaya. Nah ini di sini contoh fotonya. Nah ini supaya bisa fokus. Nah ini supaya kalian ini satu foto lengkap dengan tripod dan dengan alatnya. Ada shutter release-nya ini. Nah, sehingga ketika kita dari jauh kita bisa menekan tombolnya, atau misalnya kita diwaktuin juga kita bisa. Nah, seperti itu. Tentang teknik fotografer. Tapi sekarang sih ya kalian mungkin untuk guna kamera saja yang sudah canggih tidak masalah. Ini sekedar pengetahuan supaya kalian tahu kegunaannya dan fungsinya gitu kan. Mungkin selama ini kalian pernah melihat tapi tidak tahu fungsinya kan, ya kadang kita bertanya-tanya kan. Nah, maka dari itu tentunya ketika apalagi kalian punya, mungkin kalau ini kan agak mahal juga kamera SLR ini kan. Ini sekedar contoh buat yang biasa di studio pemotretan. Jadi ini alat-alatnya, sehingga kalian tahu. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu kita masuk ke tahapan videografi ya. Nah di sini ada macam-macam aplikasi yang digunakan untuk editing video. Nanti kalian bisa silakan untuk memakai aplikasi videografi, baik itu ada Adobe Premiere, Wondershare Filmora ya kan, Adobe Movie Maker. Mungkin di SMP sudah pernah melakukan atau belum. Ada Film Express, nanti ada ini kegunaan dan kekurangannya, tergantung disesuaikan nanti dan lain-lain masih banyak lagi, misalnya Viva Video gitu ya, atau apa tuh X Maker, apa banyak itu. Tinggal kalian yang mudah, yang kalian pahami, bisa melalui HP, tinggal kalian rekam terus kalian edit, nanti disesuaikan hasilnya. Baik, kita akan masuk tahapan selanjutnya, kita masuk ke videografi.